Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Primayanti dari SMK Negeri 1 Cilimus, salah satu peserta program Upskilling dan Reskilling 2020 dari kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara berkomunikasi efektif dengan wisatawan. Nah, yang pertama kali harus diperhatikan yaitu penampilan seorang pemandu. Mengapa? Karena yang pertama kali dilihat oleh wisatawan adalah penampilan fisik dari pemandu wisatanya, seperti misalkan cara berpakaiannya, cara mengenakan sepatu, cara menata rambut, cara mengenakan kerudungnya. Nah, yang kedua juga sikap juga sangat diperhatikan, seperti misalkan ramah, murah senyum, jujur, percaya diri, suka membantu. Nah, hal ini akan berimbas kepada rasa nyaman yang akan dirasakan oleh wisatawan. Nah, yang ketiga yaitu gerakan tubuh, misalkan seperti gerakan tangan, badan, kepala. Nah, yang ini akan menandakan suatu arti, kayak misalkan tangan tersilang di dada itu menandakan tidak bersahabat, atau menopang dagu berarti merasa bosan. Nah, yang keempat yaitu ekspresi wajah. Ekspresi wajah juga bisa terlihat seperti misalkan senyum berarti merasa senang atau berkesan, cemberut berarti misalkan tidak mengerti atau tidak berkesan, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu eye contact. Eye contact itu mengisyaratkan perhatian pembicara kepada pendengar, misalkan memandang peserta secara keseluruhan atau ke kelompok pendengar tertentu, atau memandang pendengar satu persatu. Melalui eye contact yang baik, maka dapat memberikan kesan secara pribadi. Nah, yang selanjutnya adalah ada beberapa hal yang harus dilakukan pemandu wisata, yaitu yang pertama, kenali budaya wisatawan, seperti mengetahui karakter dari tiap wisatawan sehingga memudahkan bagaimana pemandu harus bersikap. Karena negara asal wisatawan akan mempengaruhi budaya dan kebiasaan dari wisatawan tersebut. Misalkan, wisatawan dari Amerika dan Eropa akan berbeda jika dibandingkan dengan budaya wisatawan dari Jepang, Korea, dan Cina. Karena wisatawan Amerika dan Eropa akan cenderung lebih bebas dalam berpakaian, sedangkan wisatawan Jepang, Korea, dan Cina cenderung berpakaian sopan. Selanjutnya yang perlu dilakukan seorang pemandu adalah menguasai informasi yang dibutuhkan wisatawan. Kenapa? Karena pemandu wisata yang baik adalah memiliki pengetahuan yang luas, seperti misalkan sejarah, geografi, isu-isu penting yang sedang terjadi sekarang, rute perjalanan, dan lain-lain. Tujuannya adalah agar dapat memberitahukan informasi mengenai tempat-tempat yang dikunjungi kepada wisatawan secara akurat. Dan yang berikutnya adalah cepat tanggap. Kenapa harus cepat tanggap? Karena seorang pemandu wisata yang efektif itu akan cepat tanggap jika misalkan ada turis yang merasa kelelahan, ada turis yang mengeluh, kepanasan. Nah, karena seorang pemandu harus bisa menjadi seorang nakoda yang dapat mengarahkan turisnya. Selanjutnya ada beberapa trik untuk berinteraksi dengan wisatawan, yaitu yang pertama fun games. Fun games itu misalkan melibatkan seluruh wisatawan untuk melakukan permainan untuk menciptakan suasana yang gembira. Nah, yang kedua itu humor. Nah, humor itu kan sesuatu yang lucu, tujuannya untuk menghibur. Nah, humor yang baik itu akan membuat wisatawan tertawa dan senang. Tapi baik tidaknya dari humor yang disajikan oleh pemandu itu sangat relatif. Tiap orang itu mempunyai perbedaan dalam menanggapi humor. Jadi sebaiknya seorang pemandu harus mengenali karakteristik wisatawannya terlebih dahulu supaya humor yang disampaikan itu dapat mengena ke sasaran. Nah, yang ketiga itu anekdot atau cerita singkat. Nah, cerita lucu atau mengesankan, biasanya anekdot itu pengalaman pribadi dari pemandunya. Tapi yang harus diperhatikan yaitu materi yang disajikan atau materi yang dipresentasikan itu harus sesuai dengan kondisi yang sedang dialami oleh wisatawannya. Yang keempat itu kuis. Biasanya kuis digunakan sebagai media untuk membina hubungan dengan wisatawan. Materi kuis biasanya harus disesuaikan dengan karakteristik wisatawan dan sebaiknya bersifat ringan saja. Dan yang kelima itu bercerita. Nah, karena bercerita salah satu teknik dalam mendeskripsikan suatu objek atau atraksi, biasanya teknik ini cocok untuk wisatawan anak-anak. Nah, itulah cara berkomunikasi efektif pemandu dengan wisatawan. Karena menjadi pemandu adalah sebuah layanan jasa, maka
kemampuan pemandu membangun hubungan dengan wisatawan harus terbuka terhadap kritikan dan saran supaya dapat membantu meningkatkan kemampuan dari pemandunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.